I want to fight. Пошел. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini melanjutkan perjuangan Boyka setelah dipatahkan kakinya oleh Cember dan berupaya kembali bangkit menjadi petarung terbaik untuk bebas menghirup udara segar di luar penjara. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Bertahun-tahun dikalahkan Cember dengan dipatahkan kakinya, kini Boyka tidak bisa bertarung seperti biasa dan hanya beraktivitas menjadi tukang pel lantai dan membersihkan toilet di penjara yang masih di Rusia. Sementara itu, Gaga yang dulu menjagokan Boyka pada setiap pertandingan, kini telah memiliki petarung baru yang bernama Zykov. Saat ini, Gaga sedang mencari bibit baru yang akan dikirim ke turnamen bergengsi. Bagi siapa saja yang mampu mengalahkan Zykov, dia nantinya yang akan bertarung di acara turnamen. Jika dia menang, dia langsung akan dibebaskan tanpa jaminan. Saat Gaga dan Markov berjalan melewati lorong penjara, Gaga tak sengaja menjatuhkan selembar uang di hadapan Boyka yang sedang bekerja membersihkan lantai. Gaga terkejut kalau itu adalah Boyka dengan kondisi yang kini tak terawat. Keesokan harinya, Gaga kembali untuk menemui Boyka. Gaga menawarkan sel yang lebih layak untuk Boyka karena biarpun bagaimana dulu Boyka adalah bekas petarungnya. Tapi Boyka menolak dan malah meminta agar dihadapkan dengan Zykov supaya bisa ikut dalam turnamen kebebasannya. Mendengar ucapan Boyka, Gaga langsung menolaknya karena keadaan kaki yang patah. Boyka sadar kalau dengan keadaan sekarang memang tak mungkin bisa menghadapi siapa saja. Boyka segera melakukan latihan pada kakinya. For another 15 years. Sekian hari berlatih, Boyka merasa kalau kakinya sudah kuat untuk bertarung. Dia memotong rambut dan jenggotnya yang tentunya membuat Boyka gagah kembali. Di atas ring penjara, Zykov terlihat bertarung dengan seseorang yang ingin masuk turnamen. Akan tetapi, Zykov mampu mengalahkannya dengan mudah. Tidak berselang lama, Boyka datang dan langsung menyiramkan air kotor pada Zykov untuk mengajaknya duel. Gaga yang melihat keberanian Boyka memerintahkan Markov membiarkan Boyka bertarung dengan Zykov. Ketika dalam bertarung biarpun dengan kondisi kaki yang patah, Boyka mampu mengimbangi serangan Zykov. Dengan tekad dan kemampuan Boyka, dia mampu mengalahkan Zykov. Sesuai kesepakatan, Boyka terpaksa dikirim ke penjara turnamen sebagai utusan penjara dari Rusia. Keesokan harinya, Boyka dikirim ke penjara Gordon, tempat diadakannya acara turnamen pertarungan seluruh utusan penjara di seluruh dunia. Setiba di penjara, Boyka sudah ditunggu beberapa petarung utusan penjara masing-masing dan ditemui kepala penjara yang bernama John. Para petarung tersebut bernama Jerry yang berasal dari Korea Utara, Andre dari Kroasia, Petros dari Yunani, Dupont dari Prancis, Boyka dari Rusia, Drigo dari Brazil, Turbo dari Amerika, dan terakhir, petarung andalan dari penjara Gordon bernama Raul yang berasal dari Kolombia. State your name. Di tempat lain, Gaga menghadiri pertemuan para manajer petarung di sebuah kasino.
dia bertemu dengan sahabat lamanya bernama Farnati, manajer petarung Turbo. Dalam acara tersebut dipimpin seorang mafia penyelenggara turnamen dari Kolombia bernama Rezo dan juga manajer Raul. Di penjara, para petarung dimasukkan ke sel masing-masing. Keesokan harinya, seluruh petarung dibawa ke sebuah pertambangan. Ternyata mereka semua dipaksa bekerja di sana untuk memecahkan batu. Saat bekerja, terlihat Boyka dan Turbo bertengkar karena Turbo tipikal orang yang banyak ngomong. Tapi mereka semua terkejut dan heran melihat Raul yang tampak santai duduk di atas bukit sambil membaca buku tanpa mengerjakan apapun. Setelah bekerja, mereka semua kembali dibawa ke lapas dan diberi waktu 1 jam untuk berlatih. Boyka dan Turbo tampak terus bersemangat latihan biarpun tubuh mereka merasa lelah. Di sisi lain, tidak dengan Raul yang malah diberi narkoba menghilangkan rasa sakit karena kecanduan. Bahkan Raul difasilitasi ruangan latihan khusus dan memiliki asisten dalam latihannya. Keesokan harinya, acara turnamen pertandingan dimulai antara Drigo melawan Petros dari Yunani. Dalam pertarungan, Drigo menyuguhkan bela diri yang cantik dari capoeira yang dikuasainya dan membuat dia menang melawan Petros. Selanjutnya, Turbo menghadapi Andrea dari Kroasia. Dari teknik boxing yang dimiliki Turbo, semula dia tampak membuat Petros terpojok, tapi Turbo berhasil dilukai oleh Petros. Turbo mengeluarkan teknik andalannya yang membuatnya berhasil mengalahkan Petros. Setelah itu, Boyka menghadapi Dupont dari Prancis. Dalam pertarungan, terlihat Boyka mampu menunjukkan dirinya petarung terbaik yang tak terkalahkan, biarpun dalam keadaan kakinya yang pincang. Bahkan dari gerakan lincah Boyka, dia mampu membuat semua orang terkesan. Boyka berhasil mengalahkan Dupont. Pada pertandingan terakhir hari ini, Raul menghadapi petarung dari Korea Utara yang bernama Jerry Lam. Dengan bela diri taekwondo Jerry Lam, dia menyerang Raul bertubi-tubi. Akan tetapi, dengan mudah semua serangan Jerry dapat dihindari Raul. Dikarenakan Raul yang telah menggunakan narkoba, dia tidak merasa sedikit pun kesakitan saat dipukul Jerry Lam. Dengan hanya beberapa menit, Raul dengan mudah melumpuhkan Jerry Lam. Setelah pertandingan, petinggi John mengatakan pada keempat petarung yang kalah, mereka akan dikembalikan ke penjara negara masing-masing. Mereka kemudian dibawa dengan mobil tahanan. Akan tetapi, para petugas penjara malah menurunkan mereka di sebuah tempat sepi dan membunuh mereka semua. Keesokan harinya saat para petarung kembali bekerja di tempat tambang, Turbo yang lagi-lagi tampak meremehkan Boyka akan menghajarnya di atas ring. Tapi Boyka malah diam tidak menghiraukan ocehannya. Merasa Turbo terlalu merendahkannya, Boyka marah dan menyerangnya.
Petugas penjara langsung mengamankan mereka dan menghukumnya di ruangan isolasi masing-masing yang berukuran sangat sempit. I'm just saying, if that's how you gotta win. Don't talk unless they have something to say. Setelah beberapa jam dikurung, mereka berdua kemudian dikeluarkan untuk menemui manajer masing-masing. Boyka dan Turbo sama-sama melaporkan keluhan mereka yang dipekerjakan di sebuah tambang tiap hari dan hanya diberi waktu 1 jam untuk berlatih. Dan itu pun setelah mereka memecah batu. Mendengar ucapan petarungnya, Gaga dan Varnity sangat marah dan menemui John. Gaga menanyakan alasan John mempekerjakan petarungnya. Rezo yang sedari tadi berada di ruangan John menjawab kalau mereka sengaja mempekerjakan para petarung lain dengan maksud agar mereka kalah melawan petarung miliknya yang bernama Raul, agar bisa meraup keuntungan yang sangat banyak dari turnamen ini. Rezo juga mengajak agar Gaga dan Varnity bergabung dengan mereka menjagokan Raul. Gaga dan Varnity yang tidak ingin rugi, ditambah lagi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dengan terpaksa harus mengikuti Rezo dan John. Keesokan harinya di tempat tambang, Turbo dan Boyka tidak henti-hentinya bertengkar dan saling mengatakan akan mengalahkan di atas ring. Is that what you want? Sure it is. Setelah bekerja dengan tubuh yang lelah, Boyka tetap pada keinginannya untuk tetap latihan. Turbo yang semula berniat tidak ikut menjadi bersemangat untuk latihan karena motivasi yang ditunjukkan Boyka. Dari sinilah kedekatan mereka berdua mulai terjalin akrab dan mengetahui pribadi masing-masing. Ketika mereka berdua akan makan, tiba-tiba seluruh petarung diperintahkan kembali untuk bekerja di tambang. Di atas mobil, Boyka dan Turbo sadar kalau mereka dipaksa untuk bekerja agar lelah dan tidak bisa latihan, agar mereka kalah saat pertandingan. Setiba di tempat tambang, mereka memanfaatkan pekerjaan dan mengkombinasikan menjadi latihan. Saat Turbo yang melihat Boyka kesakitan pada lututnya, Turbo mengambil sebuah tanaman dan memberikannya pada Boyka agar mengoleskan minyak tanaman tersebut pada kaki Boyka, yang membuat mereka berdua makin bertambah akrab. Keesokan harinya, pertandingan kembali dilanjutkan. Sebelum bertanding, Boyka mengoleskan minyak obat tersebut dan terbukti kaki Boyka merasa nyaman. Boyka kemudian dilawankan dengan Rigo. Saat pertandingan, Boyka tampak kesulitan mencari celah untuk mengalahkan Rigo yang sangat lincah dan cepat dalam gerakan. Dengan sedikit tipuan dan trik, Boyka berhasil mengacaukan konsentrasi Rigo yang membuat Boyka berhasil menang. Setelah Rigo kalah, seperti biasa petugas penjara kembali membawa Rigo ke suatu tempat dan membunuhnya. Di ruangan John, Rezo mengatakan kalau dia khawatir akan kemampuan Boyka yang mampu mengalahkan Raul. John juga mengatakan kalau dia merasa kemampuan Turbo juga sama dengan Boyka. Rezo meminta agar John menyingkirkan Turbo supaya tidak mempersulit jalan Raul untuk menang. John setuju dengan ucapan Rezo dan membawa anak buahnya membawa Turbo ke hadapannya. Anak buah John langsung memukuli Turbo. Saat makan siang, Boyka tidak melihat Turbo. Dia segera ke sel Turbo. Dengan terkejut, Boyka melihat Turbo yang babak belur. Turbo mengatakan kalau semua ini sudah diatur para petinggi lapas
dan meminta agar Boyka harus memenangkan turnamen ini. Di sore harinya, terlihat Turbo memaksakan diri untuk latihan yang membuat Boyka terkejut. Mereka semua kembali dibawa ke tambang untuk bekerja keras. Di sana, Boyka menyuruh Turbo agar segera kabur, sebab dalam pertarungan Turbo takkan menang menghadapi Raul. Jika saat ini kabur, Turbo bisa bertahan di hutan karena pengetahuannya seorang tentara. Semula, Turbo menolak permintaan Boyka. Setelah mendengar salah seorang napi mengatakan semua para petarung yang kalah pasti dibunuh, Turbo pun mengikuti saran Boyka. Mereka berdua segera berupaya memutuskan rantai, ternyata tidak mampu dan keras. Tidak ada jalan lain, Boyka dan Turbo menghajar penjaga penjara untuk mengambil kunci darinya. Turbo berhasil dibebaskan Boyka dan melempar penjaga yang akan menembak Turbo saat kabur. Boyka seketika dipukul dari belakang hingga pingsan. Di penjara, Boyka yang masih diikat terkejut di antara para petugas penjara telah ada Gaga. Dia meminta agar diberi fasilitas untuk menyempurnakan latihannya untuk bertarung melawan Raul. Tapi Gaga mengatakan kalau kini dia tidak memihak padanya, tapi memihak pada Raul, sebab dipastikan dia akan menang. Dengan marah, Boyka berjanji akan mengalahkan Raul dan mematahkan kakinya. Keesokan harinya, acara turnamen final pun tiba, yang dipertemukan Raul dengan Boyka. Pada menit-menit awal, kedua petarung tampak saling melayangkan pukulan dan tendangan. Terlihat Raul tidak merasakan kesakitan dari setiap serangan yang diterima. Sebaliknya dengan Boyka, dia merasakan kesakitan yang diterimanya. Bahkan saat Raul melukai kaki Boyka yang patah. Boyka yang hampir kalah dan dilempar keluar ring, dia mengingat derita selama di penjara dan berpikir tentu dia akan kembali menjadi pembersih penjara seumur hidupnya dan akan menjadi cemoohan Gaga yang telah meninggalkannya serta tidak mempedulikannya. Dengan semangat dan tekad yang membara, Boyka menghentikan hitungan wasit dan kembali ke atas ring dengan marah. Saat Raul akan menendang Boyka dengan sekuat tenaganya, Boyka langsung menangkis serangan kaki Raul dengan lututnya, yang membuat kaki Raul patah seketika. Gaga, Farnati, dan Rezo sangat terkejut melihat kenyataan tersebut yang membuat mereka rugi besar. Farnati langsung ke ruangan John untuk membunuhnya. Farnati berhasil membunuh Rezo, akan tetapi dia yang berhasil dibunuh John.
Di ruangan istirahat, Boyka dihampiri John dan anak buahnya, mengatakan kalau Boyka sudah saatnya bebas dari penjara sesuai kesepakatan turnamen. Padahal sebenarnya Boyka akan dihabisi sama dengan para napi yang lainnya. Di tempat para napi bertarung dieksekusi mati, ketika John akan membunuh Boyka, tiba-tiba dia malah ditembak mati seseorang yang ternyata itu adalah Turbo dan membunuh seluruh para penjaga lapas. Turbo segera membawa Boyka ke sebuah mobil dan terkejut kalau di dalamnya adalah Gaga yang sedang makan sambil tersenyum senang. Dalam perjalanan, Gaga mengatakan kalau dia sangat mengetahui siapa Boyka yang makin ganas jika disakiti. Sebenarnya, Gaga mempertaruhkan seluruh keuangannya untuk menyatukan Boyka, bukan Raul. Gaga juga memberi Boyka setas uang jatah dari kemenangannya. Boyka langsung keluar mobil kembali menghirup udara kebebasannya sambil tertawa senang. Dan film pun kembali bersambung. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.